Okay. Now what? Apakah benar-benar sudah mulai? Perasaanku kok tidak enak ya, saudara-saudara. Kita cek dulu yuk. Sebentar, apakah ini udah kerekam? Sorry HP, aku matiin dulu ya. Perasaanku enak. Udah. Enggak lah. Gede lah, Dek. Kakak jadi mules. Ini headset gede, Mas. Itu tidung dari mana? Oh, ini harus dimatiin dulu suaranya nih. Hai. Kedengeran nggak suara Umi? Oh enggak ding, dia masih kedengeran kok, mic-nya hidup. Oke, kakak matiin suara speaker HP. Bismillah. Sudah di-share apa belum linknya, saudara-saudara? Saya belum share link. Kok masih bunyi? Tidak. Hah? Dah. Cidung ya. Suara Umi tapi kedengeran. Hidup berarti ya di situ. Cuma dia ngelag dikit dari yang asli. Harusnya berarti. Oke, jadi ceritanya saya mau mulai mencoba untuk streaming YouTube. Gak ngerti sih sebenarnya ini fungsinya apaan. Kayaknya pengen sharing-sharing aja gitu loh sama teman-teman sekalian. Gimana sih caranya si Umi tuh nulis? Soalnya beberapa teman-teman juga ada yang nanya kan. Sharing-sharing mulu. Sharing-sharing mulu, tapi
ya tulisannya nggak kelihatan katanya sih gitu. Jadi sesekali pengen ngasih tahu si Umi tuh nulis juga. Ya kan? Ya kan? So kelihatan nggak ya tulisannya di sana? Ya, disclaimer. Jadi, saat ini ada 2 orang tim di belakang layar yang ikutan dalam proses memperhatikan video ini, apakah tulisan-tulisan di layar itu kelihatan apa enggak di HP dan di laptop kalian nantinya. Karena ini first, sorry banget, mungkin masih belum belum ke struktur ya, proses rekamannya. Mohon maaf, tolong banget buat kalian komen di bawah apa sih yang kira-kira menurut kalian perlu diperbaiki dari streaming kali ini. Oke, first, sebelum aku mulai nulis, aku apa Umi? Umi deh. Apa yang pengen Umi ceritain dulu tentang yang akan kita tulis hari ini? Novel ini Umi mulai mungkin sekitar tahun 2013. Ya, itu inget banget waktu itu masih zaman-zamannya lagi liburan kuliah 3 bulan. Iya, kuliah saya liburnya 3 bulan, jadi jangan pada yang iri ya. Liburan 3 bulan di semester genap. Nah, jadi karena 3 bulan kan gak ada kerjaan tuh ya. Terus sebelumnya ikutan kegiatan komunitas, kalau kegiatan komunitasnya lagi off, baru mulai sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi memang masa 3 bulan itu benar-benar kosong banget, nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan apapun selain mendep di rumah. Iya, mendep di rumah dan tidur. Jadi ya pulang ke rumah, kondisinya waktu itu masih di rumah Medan ya. Pulang ke rumah, kerjaan saya hanya makan tidur makan tidur makan tidur, oh dan nonton drakor. Jadi kayaknya kan kayak nggak ada yang produktif aja gitu. Makanya jadi akhirnya si Umi mencoba memulai menulis. Selama 3 bulan dapatlah sekitar, waktu itu sih belum sebanyak ini ya, ini masih 26.000 kata, ini masih 50% dari plot yang seharusnya saya garap. 3 bulan itu sekitar dapat 8 part apa 6 part gitu, per part masing-masing 3.000 kata. Nah, ceritanya di sini adalah tentang tokoh utama kita, Radisha Ananta. Salah orang nih. Bukan, 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 bukan. Bukan. Ini tokohnya tentang Nia, Hania Haryadi. Ya. Jadi ceritanya si Hania ini adalah anak yang terdampar bersama ibunya. Dia korban perceraian orang tuanya, dimana si Hania ini masih bayi waktu orang tuanya cerai. Si Hania dan 2 orang abangnya, ya 2 orang abangnya terpisah. Terpisah ceritanya. Jadi dia punya 2 abang cakep-cakep. Yang satu umurnya 6 tahun lebih tua dari 4 tahun lebih tua dari dia. Yang satu umurnya, tunggu, 4 tambah 6 tuh 10 ya, ya sekitar 7 tahun atau 8 tahunan lah dari dia. Bedanya ya karena agak-agak tua ya, mereka agak-agak cakep-cakep gitulah ya. Karena kan kondisinya, settingnya si di cerita ini Hania itu masih SMA kelas 2. Otomatis si abangnya yang paling kecil itu umurnya sekitar, anggaplah 18-19 tahun. Si abang yang satu lagi 23-an tahun. Both of them, yang 2
abangnya ini ikut sama ayahnya. Sementara Hania ikut sama ibunya. Oke, sampai situ clear ya. Suatu hari, masalah datang. Ibunya Hania meninggal. Ibunya Hania meninggal karena sakit jantung, dan si abangnya itu adalah, tanpa dia ketahui, ternyata adalah musuhnya di sekolah. Musuhnya di sekolah, ya well, anggap ini cerita agak-agak klise. Enggak sih, emang ini klise. Saya tidak mau menggunakan kata anggap. Cerita ini klise. Ceritanya sekolahnya Hania dengan sekolahnya abang, sekolahnya, kampusnya abangnya, itu adep-adepan ceritanya. Jadi si Hania sama abangnya yang paling kecil itu musuhan banget, karena waktu sebelum si ada sebuah kejadian yang nanti akan yang sedang kita lihat di posisi ini. Di sini kita kan udah lihat tuh ya. Nah, di flashback ini ada di part sekian di dalam novel ini, si Hania itu melakukan sesuatu yang dia kira cuman gitu doang, tapi ternyata bikin masalah buat si abangnya. Abangnya di sini namanya Raka. Jadi abangnya itu ada dua. Satu namanya Raka, satu namanya Dimas. Itulah kan, saking lamanya saya sudah tidak melanjutkan novel ini, saya bahkan lupa nama tokohnya. Malah keblibet tadi mikir sama tokoh novel satu lagi. Ya gitu ceritanya. Nah, karena ibunya tadi meninggal, otomatis kan dia nggak ada yang jaga nih. Nah, si ibunya pesen, "Gih, kamu balik ke ayahmu. Kalau kamu tinggal sendiri, aku tidak tahu kamu nanti akan bisa hidup sama gimana gitulah. Apakah layak atau enggak." Truth to be told, si orang tuanya Hania, yang bapaknya itu tadi, itu orang kaya, kaya berat, super kaya berat ceritanya. Udah saking kaya beratnya itu si Hania tuh sampai ketika datang ke rumahnya itu dia langsung melotot-melotot, hah, 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 kok kayak gini gitu. Makanya eh ya itulah ceritanya. Karena mungkin ibunya nih sebelum meninggal dia udah ada firasat-firasat gitu loh. Oh, ini aku akan meninggal. Memang udah kadang sakit juga gitu lah ya. Dia udah sakit jantung. Jadi kayak udah beberapa kali mengalami pemeriksaan dan udah ada kemungkinan untuk hidupnya tuh tipis gitu ya. Jadi ya kayak udah pirasat lah gitu lah ya, mau mati, gue itu mau mati, makanya gue pengen gimana caranya supaya Hania tuh masih bisa ada yang rawat gitu. Nah, makanya sama si ibunya dibuatlah surat yang dititipkan ke tantenya. Surat ini dikasihkanlah sama tantenya ke Hania. Surat itu tadi isinya pesan dari si ibunya, gimana, kamu nak, ayo sana, udahlah pulanglah ke rumah bapakmu sana gitu, jangan urus diri sendiri, kayak gitulah kira-kira. Dan Kania memutuskan untuk ke rumah bapaknya karena toh sebenarnya dia juga penasaran. Ya well, lo hidup 15 tahun gitu ya nggak pernah ketemu bapak lo gitu, taunya cuma nama doang gitu, terus tiba-tiba ibu lo meninggal, otomatis lo pikir dong, gimana nih caranya gue hidup gitu. Apalagi kan ya biasalah anak SMA gitu kan, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang perintilan-perintilan gitu. Ya udah, pergilah kan ya ke rumahnya si bapaknya tadi, nama bapaknya Bambang Haryadi. Si bapak Bang Haryadi ini ternyata orang kaya berat, dan yang pertama kali ditemui Khania di rumahnya si bapaknya adalah si musuh bubuyutannya tadi, si Raka Haryadi. Ya, begitulah kira-kira ceritanya, saudara-saudara. Poin di sini yang udah aku tulisin itu udah sampai uh, aku lupa, tapi udah sampai mana.
saking dalamannya ini tulisan kagak dilanjut-lanjutin gitu. Oke. Oh iya, jadi ceritanya kan udah sampai si Khania itu kan udah oke lah nih, ternyata si walaupun kaget ya kan si Raka itu melihat kok musuh gue ada di depan rumah, apa jangan-jangan mau ngaku-ngaku hamil ke orang tua gue gitu ya. Enggak, ternyata. Jadi eh, udah pada sampai poin itu, terus mereka si Hania dibawa masuk, pertemukan sama bapaknya dan bapaknya menjelaskan kondisinya. Oh ya udah, si Hanianya diterima di rumah itu, terus udah diterima nih, dibawa masuk, dirawat lah ceritanya, walaupun masih kayak ada kucing-kucingan lah ya antara si Hania dengan si Raka tadi, tapi ya udah, mereka kayak ya udahlah gue udah punya adek gitulah. Si Raka, si Dimasnya ini memang tipe-tipe kakak-kakak yang baik gitu loh, yang lembut, perhatian. Jadi ada dua cowok nih, dua tipe cowok nih di sini. Satu cowoknya kalem-kalem, lembut, imut-imut, baik hati. Yang satu lagi cowok-cowok tipe bad boy yang urakan. Ya kalian bisa tebak lah ya yang mana dari tadi. Oke, saya agak-agak grogi, sorry. Eh, Singkat kata mereka berdua tuh nerima oke, gue udah punya adik, otomatis kita mesti ngurusin nih adik cewek satu. Apalagi ternyata kedua-duanya memang sebenarnya suka dengan keberadaan adik ceweknya. Suka dalam arti oke, Raka punya sesuatu, ada rasa ke Nia, si ya ada rasa ya. Kalau si Dimas memang udah punya cewek yang dia suka gitu. Tapi ya bayangin aja ya, itu duo kakak beradik si Raka sama Dimas itu adalah cowok populer di kampus, cowok populer juga di sekolahnya Nia. Kondisinya si Raka sama Nia itu udah musuh bubuyutan sejak si Nia kelas 1 SMA, ketika masuk di sekolah itu. Otomatis kalau seandainya tiba-tiba mereka terlihat di dalam satu mobil, atau siapapun di antara Raka atau Dimas nganterin Sinia ke sekolah, otomatis kan bikin heboh sekolah tuh ya. Itulah yang terjadi. Si keesokan paginya setelah mereka bertemu kembali, berkumpul kembali, si Raka yang pertama kali nganterin Nia itu Dimas nganterin si Nia ke sekolahnya, dan itu bikin heboh. Bukan hanya temen-temennya Nia, tapi juga satu sekolah tuh. Dan itu berlangsung, bayangin aja, berlangsung hampir 1 minggu. Berla saya minum dulu. Berlangsung 1 minggu lebih, ganti-gantian tuh si Raka, kalau nggak si Raka yang nganterin Nia, ya Dimas yang nganterin Nia. Otomatis sih siapa yang nggak curiga, kan aneh, kok bisa gitu musuh bebuyutan bisa bareng dalam satu motor, dalam satu mobil. Then truth unfold one by one. ke Sampai di titik ini si Nia itu udah dibully sama temen-temennya Nia di sekolahnya, karena ya seperti tadi yang aku bilang, si Nia ini musuh bubuyutannya Raka, yang notabene-nya cowok populer, cowok yang dikejar-kejar sama satu SMA-nya dia, walaupun si Raka itu nggak sekolah di situ, sekolahnya di seberang gitu. Oke, habis itu oke ya. Nah, kita sekarang lagi mulai masuk ke poin dimana si Dimas lagi kepanikan melihat, oh ya,
Kalau tadi si Raka masih kuliah di semester 2, si Dimas itu udah kuliah di semester 8. Tolong saudara-saudara, komentarnya ditahan dulu. Kucing-kucing itu lucu sekali. Uh, jadi, kalau tadi seandainya si oh ya tadi sampai mana? Oh ya, Raka itu di semester 2, si Dimas itu udah semester 6. Udah mau tamat, coy. Otomatis orang tuanya itu udah kayak, "Oh iya, gue pengen deh ngewarisin gitu." Apalagi dua-duanya ini, kedua tokoh cowok kita ini sama-sama kuliah di jurusan bisnis. Nggak kayak saya, nggak jelas. Jadi otomatis ya memang mereka berdua mempersiapkan diri untuk mewarisi usaha ayahnya si Bambang Haryadi tadi itu. Oke, sip. Sampai di situ, mari kita kembali. Ini kondisinya si Nia baru aja dijemput sama Raka pulang dari sekolah abis dibully sama teman-teman sekolahnya, dilemparin telur busuk. Iya, kayak Boys Before Flower banget gak sih? Tahu nggak sih effort yang Tomingse, yang kayak gitu tuh. Udah nggak usah diomongin, kita kembali ke sini ya. Oke, kondisinya kayak gitu. Dan di sini aku mau ceritain poin dimana si Dimas itu oke-oke aja, santai-santai aja dia kalau ngadepin si aduh aduh ini huruf besar, sorry. Nah, ini titik, nggak ada yang bener, nggak ada yang huruf kecil, nggak jadi. eh jadi si siapa sih tadi namanya, kan jadi lupa. Oh iya, si di sini aku mau ceritain poin dimana si Dimas itu grogi banget kalau ketemu si Rika. Rika itu cem-cemannya si Dimas. Jadi dia tuh udah lama suka sama si Rika ini. Karika Yuli, Karika Yulanda. Nanti aku dihajar lagi sama Karika. So, saking dia groginya, dia udah bikin janji nih sama si Rika. Rika, aku nanti nemenin kamu ya ke rumah kakak, ke rumah kakekmu gitu. Tapi saking groginya dia malah ya udah bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat gitu. Bodo amat, aku nggak mau nemenin Nia, nggak mau nemenin Nia, nggak mau nemenin Rika. Otomatis sekarang dia lagi pengen uh, ngusir Nia, ngelempar tanggung jawab menemani Rika ke rumah kakeknya, ke Nia gitu saudara-saudara. Oke, kita lanjut dulu. Mana ya, aku lupa poinnya, udah lupa nih, dapat ini udah lewat. Oke, ini udah lewat. Nah, di sini saudara-saudara, kita udah sampai di sini nih poinnya. Tuh. Ya. Oke, kita mau mulai dari sini. Ini kondisinya si si Dimas nelpon Raka gitu. Oke, ini kenapa spasinya gede amat ya? Sebentar, aku mau ini dulu dah spasinya, kayak enak kegedean. C, woi, kok nggak ada spasinya cuy? Crash. Oh, ini dia spasi garisnya. 1,5 aja. Crash. Ah, ternyata tidak semudah itu saudara-saudara.
Oke. Oh ya, sudah. Oke, kita mulai nulis dulu. Iya, ini udah gede, udah banyak sih, 26.000 kata. Ini rekor BTW. Aku udah nulis 2 yang selesai, tapi yang 2 itu nggak pakai sinopsis, itu free writing. Isinya banyak, panjang, kagak jelas, pokoknya gitulah. Aku sebarin link dulu ya, guys. Jadi 2 tim di belakang layar udah nyebarin link. Tadi aku nggak sempet nyebarin link. Grogi. Ya Allah, apakah dunia ini seperti ini? Aku tidak tahu. Ini bikin grogi, sumpah. Sumpah ini bikin grogi. Sebentar, 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 sebentar. Kalian harus tahu, sebelum streaming aku udah melakukan banyak hal. Oke, kita mulai dulu. Di sini aku pengen ngeliatin si Dimas tuh grogi banget kan ya. Jadi sebentar. Kena ini sebenarnya cerita udah setengah sih. Tapi aku sendiri masih bingung gitu loh. Mau sampai mana cerita ini. Sebentar ya, kita coba. Oke, dah. Aku udah nge-post link ke video ini. Mudah-mudahan nggak bikin grogi. Hahaha. Ya, walaupun nanti sebenarnya nggak di akun ini sih, live rating selanjutnya. Grogi, 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 grogi. Nah, jadi ceritanya si Nia sama Raka itu lagi di dalam kantor, di kantornya si Dimas nih sekarang. Iya, dia lagi gantiin. Si Dimas lagi gantiin si ngegantiin bapaknya. Bapaknya kan jadi perusahaannya banyak gitu loh, cabangnya banyak banget. Dia otomatis nih si Dimas jadi ngegantiin bapaknya gitu di salah satu cabang yang ditunjuk sama bapaknya. Gitulah ceritanya. Jadi kondisinya mereka lagi di ruangannya si Dimas gitu loh. Dan sekretarisnya cantik, Amerika. Hai Karika. Oke. Tadi sampai mana? Oh ya. Kan salah mulu kan? Nah. Oke guys, Raka itu kayaknya 2 ya, bukan 1. Selalu begini.
Nah iya tuh, free writing tuh maksudnya menulis langsung, nggak pakai sinopsis, nggak pakai plot, nggak pakai alur, langsung nulis saja. Alhasil ceritanya suka. Begitulah saudara-saudara. Kan typo, kebiasaan sih. Woi, wih ada Surya. Waduh, oke. Wakil apa ya? Jadi kalau misalnya kita nulis terus menggunakan banyak penggantian nama, itu jatuhnya terasa monoton dan berulang-ulang gitu loh guys. Makanya kalau bikin mau nyoba ada mama, wah saya terkejut. Mohon maaf teman-teman. Nah, jadi eh, kalau seandainya kita nulis terus kita melakukan pengulangan-pengulangan kayak pengulangan nama, pengulangan istilah atau pengulangan sebutan itu atau kata ganti itu bakal jatuhnya tulisan kita monoton banget. Makanya di sini aku lagi coba mikir gimana caranya si kita bisa nulisin biar gak kelihatan banget gitu loh. Bukan gak kelihatan sih, gak ngulang-ngulang maksudnya. Oke, okay. 34 menit. Ini harusnya berapa lama sih? 3 jam biasanya. Masya Allah, 3 jam. Habis dong kuota. Oke, baik rekan dan yang mau.
nggak kelihatan ya? Kebaca nggak? Baca cuma kecil. Nih, apakah masih ke ini? Kekecilan? Oke. Kebaca sih. Oke. Kenapa viewernya tinggal satu? Weh, viewernya tinggal satu. Tadi ada 4. Tidak. Kenapa? Kok kehilangan fokus? Tolong abaikan tulisan 40. Oh, kali ketutupan ya? Judul ininya. Hahaha. Oh, enggak, ding. Kelihatan, ding, tetap ini. Hahaha. Oke. Ya, sebenarnya ini di sebelah sana ada Streamlabs gitu loh, cuy. Jadi dari tadi aku kelihatan ke sono. Jangan lihat yang lain-lain. Nah, tuh. Jadi ini kamera, pakai kamera, nggak kelihatan ya? Pakai kamera laptop. Oke. Terus aku tadi mau ngapain? Oh ya, kita nulis lagi. Merengginang. Bayangin ya, ini plotnya udah aku buat itu dari 3 tahun yang lalu. Kayak seingatku sih. Terus sekarang aku baca lagi, aku bingung. Ini kenapa kalimatnya begini? Kenapa kalimatnya begitu? Ya gitulah. Bayangkan. Ini apa maksudnya coba nih? Sejak kehadirannya oke lah berinteraksi dalam bahasa cinta. Terus pas dibaca ke sini, kapan? Ini belum kejadian, cuy. Ini belum kejadian. Aku belum setua itu, Mas.
Harusnya masih ingat. Tapi emotnya lucu itu. Oke. Ini kayaknya bakal berubah deh. Catatan buat semuanya. Ketika kita menulis plot, kita tidak harus mengikuti plot itu. Yang penting poin-poin yang pentingnya muncul. Kayak di sini, poin yang pengen di emphasize itu adalah bagian dimana Nia ketemu sama orang tua kandungnya. Iya cuy, iya iya, jangan marah-marah. Emang ini ceritanya klise cuy. Poin penting yang pengen diceritain di sini adalah Nia ngelihat foto orang tua kandungnya. Nia juga ngelihat foto kakeknya, karena si kakeknya Rika itu, si sekretarisnya Dimas tadi itu sepupuan sama Nia. Ya makanya mereka, si Raka bisa suka sama Nia nanti ya endingnya karena itu cuy. Oke, kita nulis lagi ya. Ini di belakang layar orang-orang pada ini ngeliatin HP, aku jadi galau sendiri cuy. Oke, kita mulai lagi. Ya, aku tuh ngedit tuh pakai Dropbox online, pakai Microsoft Online lebih tepatnya. Jadi bawaannya ada Dropbox gitu kan. Bukanya tuh di Chrome karena Streamlabs-nya nggak bisa dipakai buat nge-streaming. Nggak bisa dipakai buat nge-streaming, cuy. Ya, jadi makanya aku mencoba untuk menggunakan Dropbox, Microsoft Online-nya Dropbox gitu. Tapi masalahnya adalah tidak bisa. Masalahnya kalau seandainya aku uh, ada beberapa fitur yang di Dropbox online ini nggak support, kayak Word biasa. Kalau di Word biasa aku paling cuma butuh untuk nge-setup di bagian advance-nya udah. Jadi kalau seandainya kayak gini nih, ada M dash atau N dash, itu udah ada settingannya gitu loh. Terus kita tinggal sesuaiin aja kita mau yang kayak gimana untuk berubahnya. Tapi kalau di sini susah. Ya gitulah.
ngeselin gak sih lo kalau seandainya lagi kode-kodean kayak gini terus tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak gitu, nyeletuk, ya udahlah lo berdua aja yang pergi gitu. hmm. Wah, ada Karika. Aku ingin mencoba membalas komentar tapi aku sepertinya harus sign in. Bisa sign in? Tidak. Hai Karika, nanti aku next time kayaknya harus mengerti ini. Selamat datang. Mari kita menulis bersama. Hahaha. Ya kan Adi deh. Adi itu siapa lagi? Ya dong. Aku malah menatapmu di sana. Hah? Wait, bukan Rika itu. Namamu Rika, bukan Rika. Tolong, kakak. Namamu Rika. Rika Mei. Ini Rika. Hah, ini pasti belum sampai ending deh dia. Masih di awal-awal. Apa udah di ending, Kak? Kak, apakah kau mendengarku? Oh, tidak, ternyata. Hmm? Oh, delay 5 detik. Oke. Okay. Ternyata di delaynya ya saudara-saudara, saya baru tahu. Jadi saya ngomong sekarang, kalian baru akan mendengar suara saya 5 detik kemudian. Mohon maaf. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Otomatis, tapi ini orang ketiga terbatas gitu loh. Jadi kalau seandainya ada POV bocor ya, well, masih draft pertama. Oke. Okay. Ih, ini huruf I-nya kok nggak mau.
Ya, kalau tadi kalian melihat ada beberapa hal yang aku udah tulis terus tiba-tiba aku hapus, itu karena aku melihat perubahan kemungkinan. Kayak tadi sebenarnya aku pengen ngasih tahu, oh iya, Nia, setelah Nia ngelihat peluang dia untuk terlepas dari cengkraman jebakan Dimas, dia langsung mikir ada dua kemungkinan cara untuk menceritakan momen dimana Nia gagal menyampaikan pendapatnya. Either dia, kita pakai narasi narasi dengan mengatakan bahwa uh, belum sempat dia mengatakan sesuatu, kalimatnya sudah dipotong, misalnya kayak gitu, atau dengan cara seperti ini. Ya, nah begini. Oke, jadi ada yang momen-momen seperti itu. Nah, terus ini rasanya agak janggal. Coba kalau ada orang ngomong kayak gitu, mungkin gak sih ada orang ngomong kayak gini, iya, Nia ikut dengan kita, atau kita hapus aja biar dia lebih terasa wajar. Ya, Nia ikut kita. Cowok lembut dan grogi kayak gitu tuh jawabannya. Tunggu, ini streaming udah berapa lama ya? Hampir 1 jam. Kita paskan 1 jam saja. 1 jam saja aku telah bisa ngomong gak jelas di streamingan. Eh, sih di sini di plot ini di plot ini uh, aku bilang bahwa Dimas akhirnya nggak nemenin Nia untuk ke rumah kakeknya Rika, ya kan, dengan dalih sibuk untuk menyiapkan tender baru. Tapi di sini Dimas dan Nia ikutan dua-duanya ke rumah Rika. Begitulah teman-teman. Kadang-kadang plot itu hanya panduan awal untuk kita menulis, tapi apakah akhirnya kita akan mengikuti plot itu? Belum tentu. Oke, ingat-ingat aja ya guys, penulisan K yang diikuti dengan nama dan merujuk pada nama seseorang, panggilan seseorang, itu harus ditulis huruf besar, diawali dengan huruf besar, tidak huruf kecil. Makanya tadi saya hapus dan saya tukar. Oke?
Oke, selesai satu part. 1 jam, saudara-saudara. 1 jam. Oke, kita sudahin dulu kali ya. Hari ini streamingnya mungkin jadi kebanyakan jedanya. Mudah-mudahan besok-besok bisa ngelanjut cerita ini. Aku masih grogi. Dan besok tidak grogi lagi, semoga. Dan harapannya sih setelah ini bisa agak sedikit berprogres lah novel yang satu ini. See you next time.